Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video keliko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ahlul Bait, Bu Tina yang saya sayangi karena Allah, beserta sepupu ya, ponakan yang saya sayangi karena Allah, beserta calon pasangan ya. Ya alhamdulillah ibu-ibu semuanya Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Oke, alhamdulillah hadir kita dalam majelis ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam rangka pengajian rutin bulanan, tapi wabil khusus ini by request dari Ahlul Bait karena ponakan beliau insya Allah akan ijab kabul ya. 5 hari lagi ya Mbak? Oh bulan depan. Yang 5 hari itu apa ya? Bulan depan akan ijab kabul. Mbak izin Mbak apa namanya Mbak Fitri dengan Mas Hendru ya, insyaallah bulan depan akan melangsungkan ijab kabulnya. Jadi karena ini dan beliau juga nanti mereka juga minta doa di akhir dari pertemuan kita ini, maka insyaallah Ahlul Bait berinisiatif dan saya juga berinisiatif untuk hari ini kita membahas tentang bab nasihat pernikahan, tentang bab bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan pasangan, dengan sahabat. Andung oke dong, aman ya. Ya. Tenang dong, mulai berkawan dong. La ilaha illallah ya. Dan dengan yang lainnya tentang bagaimana kita berhubungan dengan manusia, terutama dengan circle terdekat kita, entah orang tua kita, entah anak kita, entah suami kita, entah istri kita, entah anak kandung kita. Yang penting bab hari ini adalah bab orang terdekat dengan kita. Jadi kita nggak, biasanya kan kita bahas hablum minan nas itu dengan orang lain ya, dengan orang banyak. Sekarang kita khususkan, kita detilkan membahas tentang bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang yang terdekat dengan kita. Karena orang terdekat ini, maaf ya, seperti pisau ya, yang seperti dua belah mata pisau. Dia bisa nusuk kita dan dia bisa menyelamatkan kita. Makanya na'udzubillah, orang-orang yang berkhianat itu hanya orang dekat. Tidak mungkin orang luar berkhianat loh. Iya enggak? Sebelum saya lanjutkan, sering saya sampaikan contoh ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia bohong. Itu kan munafik. Di mana? Di simpang, simpang mano. Iya kan? Iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mungkir. Wa iza tumina khana, dan kalau dipercaya dia berkhianat. Siapa pengkhianat? Pengkhianat itu pasti orang dekat, gak mungkin orang luar. Karena kita percaya dulu sama dia, kita ceritakan dulu tentang diri kita ke dia, maka dia berkhianat dia akan cerita ke orang, kan gitu. Maka orang dekat kita itu, suami, istri, anak itu seperti dua belah mata pisau. Bisa dia menusuk kita dan bisa dia menyelamatkan kita. Maka nggak jarang banyak orang yang tersakiti bukan karena orang luar, tapi karena kakak kandungnya, karena adik kandungnya, karena orang tuanya, karena anaknya, karena suaminya, karena istrinya. Maka itu yang saya maksud, Bapak. Maka itu yang saya maksud, bagaimana supaya kita terhindar dari hubungan yang seperti itu. Kalau bahasa anak mudanya toxic relationship. Asik. Asik. Toxic relationship, keluar nggak bisa, bertahan sakit aja. Bu Tina, kesini Bu Tina. Iya, toxic relationship itu keluar susah, bertahan sakit. Nah, jangan sampai kita terjebak ke dalam, kita udah disakiti, nangis-nangis, nanti minta maaf lagi, baik lagi, dan begitu seterusnya sampai kita tua. Nauzubillah. Maka sebelum terjadi, yang sudah terjadi ya sudahlah, tapi ini nggak ada yang toksik, ini semua baik-baik nih rumah tangganya nih, amin.
kok ragu? Enggak ya. Dan bagi yang baru, bagi yang bakal menikah, insya Allah ini bermanfaat, bukan cuman untuk ponakan kita ini, tapi untuk kita semua ibu-ibu, bagaimana kita menjalin hubungan yang dekat, yang baik dengan circle terdekat dengan kita. Baik, yang pertama ada ayatnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, udah jam 11 lewat 20 menit. Oke, ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang terdekat kita. Jadi hubungan itu ada pola. Semua ada pola, ibu-ibu. Ibadah tuh punya pola. Hubungan kita dengan orang ada pola. Jadi orang sukses juga ada pola. Pengen jadi orang mapan juga ada pola. Tinggal polanya kita ikutin. Mau jadi orang pintar ada polanya, tinggal ikuti aja cara mereka belajar. Mau jadi orang mapan, tinggal ikuti aja cara mereka bekerja. Mau jadi orang yang baik, tinggal ikuti aja orang-orang soleh. Mau jadi orang yang rajin ibadah, ikuti aja. Maka hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak, dengan orang tua itu punya pola. Apa polanya? Ayat yang pertama. Ada dalil yang mengatakan, ya hayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu dulu. Saya nggak lanjutin dalilnya, itu dulu. Ya, untuk yang akan menikah dan telah menikah sama. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian ini bukan saya manggil ibu kalian ya, maaf ya, ini bunyi ayatnya maksudnya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian mencari kesalahan orang lain. Suami punya aib, kalau enggak Allah nampakkan, jangan cari-cari kesalahannya. Istri punya kesalahan, kalau enggak Allah nampak, jangan cari-cari. Teman punya kesalahan, kalau enggak nampak, jangan cari-cari. Ada orang yang hobi nyari kesalahan pasangannya. Pulang telat aja dicari-cari. Kenapa pulang telat? Kemarin kok gini kan, kok gini kan, kok gini kan. Lah, repot. Jadi yang udah Allah tutup, jangan dicari tahu. Karena berarti Allah masih pengen tutup aibnya. Mencari kesalahan pasangan, itu hukumnya berdosa besar. Membuat hati tidak tenang, membuat rumah tangga yang enggak sakinah. Ya, jadi yang paling penting adalah jangan cari-cari salah orang. Kan suka ya kita cari-cari ya. Kalau berantem, misalnya saya marah dengan Andung. Andung kemarin nggak ngangkat telepon aku, Dung. Harusnya Andung kan cuma ngomong, iya maaf saja, ini contoh ya. Tapi Andung malah, kemarin aku juga ke rumah saja, nggak ada usah jadi, bulak baliknya. Akhirnya cari lagi kesalahan, itu nggak akan pernah tenang. Maka ini ayat Al-Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau suami punya salah, istri punya salah, kita belum nampak, jangan cari-cari. Ada orang menceritakan suami kita, ya aku nengok loh suami kamu di sini dan di sini, di situ dengan perempuan bla 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 bla. Allah belum nampakkan ke saya tak boleh cari tahu. Paham? Anggu mantap apa? Karena yang kita khawatirkan itu pengadu domba. Iya, dalam berteman juga seperti itu. Ustazah, saya dengar loh orang-orang ceritakan Ustazah bla 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 bla. Misalnya Bu Andung menceritakan saya, atau Bu Tina menceritakan saya, bla 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 bla. Belum nampak, jangan cari-cari. Layak tabaddukum ba'dha. Ini bukan saya cakap, ini Al-Quran, bukan hadis, Al-Quran. Oke, yang belum nampak berarti Allah belum kasih ke kita, belum hak kita mencari taunya. Jangan cari-cari salah orang lain. Clear? Anggua. Tapi di mata-matai dulu lah ya. Di mata-matai nomor 2 nanti. Ini masih nomor 1 nih. Ayo orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini dalil nih, ada lanjutnya nih. Lanjutnya mata-matai. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Yang belum Allah tampakkan dia salah, jangan cari-cari. Ada yang protes sampai sini boleh? Nggak ada yang berani protes ya. Iya, sama dengan gini loh, anak kita misalnya di fitnah orang di sekolah, dia lariin uang SPP ku gitu ya. Jangan cari-cari, kalau mau tanya aja dulu, jangan justifikasi, jangan cari-cari tahu yang belum dinampakkan. Allah belum izinkan kita lihat. Oke? Nomor 2, pakem suami istri, pakem rumus dengan anak, rumus dengan suami, rumus dengan istri, rumus dengan orang tua ini. Nomor 2 seperti yang Mbak bilang tadi, wala tajassasu.
nggak boleh memata-matai. Tunggu dulu, ulang lagi, nggak boleh mata-matai, haram. Buka ayatnya. Ha ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian cari kesalahan orang, wala tajassasu, jangan kalian memata-matai. Memata-matai haram. Ini namanya tajassus. Jasus. Yang boleh memata-matai cuman orang yang berhak di bidangnya, seperti Intel. Intel pun hanya boleh memata-matai kalau udah ada fakta. Ada laporan, ada orang yang kehilangan, baru dia mata-matai. Nggak bisa Intel mematai seluruh orang di jagat raya ini kalau nggak ada fakta. Ada fakta dulu, baru boleh dicari tahu. Bedanya apa? Tajasus dengan mencari tahu, menemukan bukti, itu beda. Oke? Sekarang gini, suami ibu sering pulang telat. Dia biasanya pulang jam 7. Oh, ini kok pulangnya jam 8 ya? Mulai overthinking. Kenapa ya? Ini belum ada fakta nih, pikiran aja nih. Jangan-jangan ada yang lain, jangan-jangan lebih kece pada aku nih. Soalnya hidungku udah pesek nih. Kemarin aku oke nih, sekarang sejak ganti skin aku nggak oke nih. Wah, mulai tuh otak overthinking. Fakta nggak ada loh, fakta nggak ada loh. Hari ini pulang jam 7, besok pulang jam 8, besoknya pulang jam 8, besoknya lagi pulang jam 10. Fakta belum ada. Otak udah overthinking. Wah, jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih. Wah, jangan-jangan nggak sayang lagi sama aku nih. Kayaknya dia nganggap aku kayak gini nih. Waduh, ini otak nih. Lalu karena otak yang bukan fakta, ibu mata-matailah dia. Ibu buka handphonenya, ibu stalking Instagramnya, ibu tengok DM-nya, ibu tengok dompetnya tanpa izin dia. Berdosa besar. Nggak boleh memata-matai. Karena memata-matai indikasinya mencari kesalahan. Balik ke poin pertama, wala yaghtab ba'dukum ba'da, bahwa jangan memata-matai. Banyak rumah tangga rusak bukan karena fakta dia benar-benar jahat, tapi karena pikiran kita yang menganggap dia jahat. Ingat ya, aib orang belum dibuka Allah, jangan berusaha buka, jangan ngambil bagian Allah. Ini nengok HP lagi ya. Tengok dia diikuti sama anak juga gitu. Ini belum saya bicara boleh nggak nengok HP suami, kayak mana yang boleh, nanti akan saya jelaskan. Ini kalau belum ada faktanya nggak boleh. Anak juga gitu. Anakku kok agak lain ya, kok dia suka senyum-senyum sendiri ya, kan dia udah haid, jangan-jangan dia puber nih, kok anakku telat pulang ya, overthinking, wah jangan-jangan dia punya pacar ini, punya orang ini, lalu diperiksa tasnya, diperiksa hand, belum lagi ada faktanya. Kalau bahasa Arab, wala tanzurul waqi, belum ada faktanya, masih pikiran kita, ini zon, ini prasangka, benar salah dia berdosa, diperiksa tas anaknya, dicengok handphonenya, ditengok yang lain-lain, ditengok semuanya, berdosa. Wala tajassasu, tak boleh memata-matai. Oke? Dah? Oke? Sekarang gimana Ustazah kalau ada faktanya? Tengok dulu Bu, jangan-jangan Ibu tahu faktanya kan habis nengok HP-nya juga. Bukan karena Allah yang nampakkan, Ibu yang nyari kesalahan. Tengok dulu Besti. Enggak Besti, udah Bestai. Guys. Oke, sekarang kita damai. Faktanya memang benarlah dia kedapatan melakukan kesalahan. Entah dia lagi dekat sama perempuan, entah dia lagi dekat sama laki-laki. Kalau anak, entah dia lagi punya cowok yang melanggar syariat dan seterusnya. Katakan ada faktanya, maka kita boleh mencari tahunya. Kayak Intel tadi, ada laporan, ada orang kehilangan, baru dia nyari tahu. Kalau udah ada faktanya, baru boleh cari tahu. Di mata-matai dia, suruh orang tengok dia, suruh orang sadap HP-nya, itu dibolehkan. Ingat, dalam rangka mencari kebenaran, tapi ada faktanya dulu. Dan banyak orang bergerak tanpa fakta, sehingga memata-matai. Oke? Kalau udah clear, udah ada faktanya, maka segera diselesaikan. Karena manusia itu nggak mungkin nggak salah. Suami itu manusia biasa, istri itu manusia biasa, nggak mungkin sempurna. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau udah ketemu jangan dilarut-larutkan. Kalau udah ketemu faktanya jangan dikumpulkan banyak-banyak sampai segede gambreng. Karena nanti dia bisa melakukan kesilafan terus. Ketemu satu selesaikan, biar nggak terjadi yang kedua kali. Ini kadang ada orang mengumpulkan kamus kesalahan suaminya segede gambreng, tahu tuh apa-apa, disuruh pisah nggak mau, kan bingung dia. Jadi kalau udah ada satu fakta, jangan dibiarin dia melakukan kesalahan yang sama. Maka mesti diselesaikan. Bang, aku nampak abang gini loh bang, ini faktanya loh bang, gini. Diselesaikan.
Setelah diselesaikan hanya ada dua pilihan. Pertama tetap bertahan, yang kedua berpisah. Yuk kita bahas yang pertama dulu. Kalau ingin bertahan sudah maaf ya dek, maaf ya, kaulah belahan jiwaku, kaulah iniku, aku khilaf guys, aku khilaf besti, aku khilaf guys. Dah biasanya kalau habis bertengkar itu akan ada bulan madu yang kedua, ya kan? Setiap bertengkar pasti akan ada apa namanya? Perbaikan lah ke depannya. Ingat nih, masuk yang ketiga nih. Satu, jangan mencari kesalahan orang. Yang kedua, jangan memata-matai suami atau istri. Yang ketiga, kalau udah ada faktanya, boleh dimata-matai untuk mencari bukti. Oke? Tetapi jangan lupa nomor 3, kalau udah clear, nih paling penting nih, perempuan ya. Kalau udah clear, udah damai, lupakan, letakkan masalah itu. Jangan ibu bilang saya udah maafkan, nanti kelahi bulan depan, abang kemarin dulu abang ku maafkan, dulu abang jalan sama dia, 1 tahun lagi berkelahi, itu juga dibahas lagi. Nggak boleh, itu namanya bukan maaf. Ingat ya, wanita itu adalah makhluk ahli sejarah sepanjang masa. Dia tidak akan pernah melupakan kesalahan suaminya. Itu tidak dianjurkan oleh syariat. Ada WhatsApp nyasar, dia WhatsApp sama cewek karena kekhilafan, namanya manusia khilaf. Belum terjadi apa-apa, dimaafkan. Bulan depan kelahinya soal anak yang dibahas, kemarin abang pacaran sama cewek, itu juga dibahas. Tahun depan kemarin abang kayak gitu sama cewek, 2 tahun lagi abang gitu, sampai tua itu terus yang dibahas. Itu namanya dendam besti, bukan maaf. Kalau maaf tuh jangan dibahas lagi, letakkan. Hati-hati para wanita. Ya, wanita itu ahli sejarah sepanjang masa. Wanita tuh anggu-anggu aja maaf, kenyataannya enggak. Untung saya ceramah di kalangan wanita nih, hati-hati. Ya, dia udah maaf tapi dibahasnya juga lagi. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Adam itu juga dibahasnya lagi. Kalau udah maaf ya itu sudah maaf, jangan dibahas juga lagi. Teringat juga jaga. Jangan dikeluarkan. Maaf tapi Teringat juga, jangan dikeluarkan. Itulah namanya self control. Itulah nama maaf. Maaf itu apa? Hati, lisan, perbuatan. Hati, lisan, perbuatan. Hati, lisan, perbuatan. Jangan di lisan kita maafkan, di hati kita ungkit lagi. Nggak ada orang yang suka diungkit kesalahannya. Emangnya ibu kalau salah diungkit kesalahannya suka? Nggak ada. Semua orang tuh pernah salah. Ibu pernah salah, suami juga pernah salah. Tinggal di antara kita siapa yang nggak mau ngungkit. Ini masalahnya soal perempuan. Tahu-tahu besok berantem soal anak. Yang dibahas itu juga lagi. Nah ya, jadi berhentilah jadi ahli sejarah sepanjang masa. Apapun kesalahan suami dan istri, start from zero. Ngerti nih bahasa kampung saya ini enggak? Start from zero. Kesalahan yang lalu jangan lagi dibahas sekarang. Kebahagiaan lalu juga jangan lagi dibahas. Hidup itu harus mulai dari nol. Nggak pom bensin aja hidup mulai dari nol. Masa lalu buruk, hari ini mulai dari nol. Masa lalu gemilang, hari ini mulai dari nol. Dia nggak suka menceritakan kehebatan masa lalu, nggak ada gunanya. Ada teman saya ketemu sama saya ceritakan, dulu aku presiden kampus, Nel. Dulu aku orang hebat di kampus. Itu dulu. Orang yang suka menceritakan masa lalunya, dia nggak punya masa depan untuk dia ceritakan. Cemerlangnya masa lalu cuman masa lalu, boleh diceritakan hanya untuk menginspirasi. Buruknya masa lalu tetap masa lalu. Semua mulai dari nol. Ibu-ibu mapan, proyek ibu lancar, ibu-ibu punya tabungan banyak, mulai dari nol. Hari ini anggap semuanya nggak ada, biar tabungannya lebih banyak lagi dan bisa sedekah lebih banyak. Sedekah banyak, anggap semua nggak ada. Karena orang kalau suka ngingat-ngingat berapa sedekahnya dan berapa tabungannya, dia nggak akan kerja lagi hari ini. Anggap kita mulai dari nol. Berapapun banyak tabungan kita, sedekah kita, itu dimulai. Anggap nggak ada uang, mulai dari nol. Soal keuangan, sedekah start from zero. Soal masa lalu, start from zero. Kesalahan orang, start from zero. Jadi sepanjang hidup kita mulai dari nol. Yang lalu biar berlalu. Jangan punya uang banyak dianggap uangnya banyak. Anggapnya nggak ada. Biar banyak-banyak nanti bangun masjid. Sedekah biar aja banyak-banyak, besok mulai lagi sedekah dari nol. Bekerja mulai dari nol. Jangan diingat-ingat juga yang dulu-dulu lagi. Kesalahan suami yang dulu-dulu udah, jangan diingat lagi. Ini jangan berhenti menjadi ahli sejarah sepanjang masa dan sepanjang abad. Kok nunduk semua? Ini gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang, pertama jangan jangan cari-cari kesalahan suami istri itu. Jangan memata-matai. Boleh memata-matai kalau sudah ada faktanya. Kalau sudah ada faktanya, dimata-matai, maafkan kalau mau maafkan. Kalau maaf jangan lagi diulang dari nol barang tuh, jangan lagi diungkit-ungkit. Dulu hati tak tenang, masalah nggak clear, ribut. Oke?
Mas apa namanya, Mas apa, Mas Hendru, Mas Hendru, Mbak Fitri, karena laki-laki sendiri Mas Hendru. Nah sekarang nih Mas Hendru, saya mau sampaikan, boleh ditanya kepada semua perempuan di sini bahwa perempuan itu adalah makhluk teraneh sejagat raya. Nggak mudah menghadapi perempuan, cemburunya nggak pakai standar, nggak pakai konsep. Tapi pemaaf, nyebut lagi nanti. Nih saya mau buka aja nih tentang perempuan ya. Perempuan itu adalah makhluk terribet sejagat raya, sampai alam barzah dia ribet. Cemburunya nggak pakai standar. Coba nanti boleh dirasakan Mas Handri, Mas Hendru. Boleh ditanya nih kalau kenal dengan para suami-suami mereka nih, boleh tanya. Yang patut cemburu dia nggak cemburu, yang tak patut dicemburuin dia malah. Perempuan itu makhluk aneh. Makanya kemarin saya bahas di online juga, di offline juga. Jangan berpikir poligami itu enak. Poligami memang katanya merugikan wanita. Menurut saya tidak. Poligami itu justru merugikan laki-laki kalau laki-laki tak siap. Yuk kita bahas sedikit poligami biar Mas Hendro tidak poligami. Iya, poligami itu kan orang suka wanita rugi. Enggak. Saya based on men, bahwa laki-lakinya itu susah loh kalau poligami. Saya punya banyak teman loh yang poligami. Mulai dari ustadz sampai yang tidak ustadz, mulai yang gaya-gayanya ala-ala ustadz sampai ala-ala koboi-koboi. Banyak teman saya poligami. Saya adalah saksi hidupnya bahwa poligami itu tidak mudah bagi laki-laki. Bukan karena saya perempuan, demi Allah. Poligami itu boleh, saya tidak bilang tidak boleh, karena kita harus beriman kepada poligami. Karena ada dalilnya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah oleh kalian perempuan 1, 2, 3 atau 4. Boleh poligami Ustazah? Boleh, tapi SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. 1, fakta dulu, kita dianjurkan untuk adil. Adil itu gimana? Adil itu nggak mudah. 1, adil secara nafkah batin. Oke, nafkah batin bisa adil, bisa olahraga, bisa nge-gym, bisa teh talua, bisa semua ya. Secara batin oke, kita bisa olahraga, jadi bodyguard kayak Aderai. Oke, kita mampu memberikan. Misalnya ada 3 istri, berikan semua. Yang kedua, nafkah lahir. Ini susah loh. Adil secara nafkah itu susah loh. Kalau makan Senin Kamis, cuman jangan 2 lagi istrinya. Karena lahir itu susah. Menafkahi itu hukumnya fardu ain. Jangan karena alasan tidak mau terjebak zina, terus poligami, endingnya nggak bisa nafkahi anak orang, dosa seumur hidup. Menafkahi istri itu hukumnya fardu ain, dia tidak bisa diwakilkan. Bang, papa kan konglomerat, pak, bapak aja lah nafkahkan istriku, pak, nggak bisa. Dia tetap berdosa kalau dia nggak nafkahi istrinya. Dah, secara lahir gimana coba? Apakah dia mampu menafkahi istri? Oke, dia kaya ustazah, dia punya passive income, dia konglomerat. Yang ketiga, bagi waktu coba. Harus ada ketentuan adil waktu, ya. Dan yang paling susah yang keempat, menghadapi perempuan dengan wanita yang paling misterius itu makhluk sejagat raya. Pergi ke sini ini merajuk, pergi sini merajuk, ujung-ujungnya ini cekungnya. Ya Allah, saya serius ini cerita macam-macam. Teman saya ada yang poligami. Memang poligaminya benar ya. Istri pertama melamarkan istri kedua. Dah cukung nih matanya. Oke ya, ini poligaminya oke nih, sesuai syariat nih. Kemudian dia pengen lagi yang ketiga ketemu sama saya, nah aku pengen lagi yang ketiga. Siapa? Yang ketiga nih agak cakep, dia orang kosmetik gitulah, orang jual kosmetik gitu. Siapa yang mau melamarkan? Yang mau melamarkan istri pertama. Istri kedua nggak, kurang siap karena belum punya anak, jadi takut ditinggal. Oke, saya bilang udahlah, ini kerja mau dikerjain juga. Nafkah lahir mau dikasih juga, nafkah batin mau dikasih juga, ngadepin 2 aja udah pening, pergi ke sini ini cemburu, pergi ke sini ini merenggut. Itu susah mental loh, energi loh seumur hidup. Mau lagi yang ketiga? Saya tak anjurkan. Rupanya iya, seminggu pertama Nel, aku damai Nel, 3 mantap. Bulan kedua, macam orang nak meninggal. Ini udah cukup. Apa kau? Pusing aku Nel, ngapa? Yang ketiga nih pencemburu, yang kedua insecure karena nggak punya anak, yang nomor 1 ya namanya Junina. Coba bayangkan, perempuan apalagi kayak di depan saya ini deh, standar ganda nih semua. Itu yang harus dihadapi. Ini poligami itu nggak mudah bagi laki-laki. Perempuan tuh standarnya nggak jelas. Coba ya, jadi saya nggak bilang bahwa poligami itu merugikan perempuan, tidak. Perempuan tuh cuma rugi cemburu aja.
selesai. Laki-laki susah loh. Jadi kalau makan cuman Senin Kamis, kerja cuman satu sumber penghasilan, jangan lagi sakit kepala nanti. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi saya mau sampaikan, laki-laki bersabarlah kepada wanita, makhluk paling aneh sejagat raya, standar ganda. Coba teman-teman, ibu-ibu jangankan dengan suami istri ya, teman kita aja suka standar ganda kan. Kok dia tersinggung ya, kok nggak ngapa-ngapain tuh Zah, kok dia marah ya Zah, kayak gitu. Oke, dah. Nomor 1 tadi berbaik sangka, kedua jangan memata-matai, yang ketiga kalau udah dimata-matai karena ada fakta, segera maafkan. Kalau udah maaf udah, jangan diungkit lagi kesalahannya. Ya, jangan menjadi ahli sejarah sepanjang masa ya. Kemudian yang ketiga, pahamilah bahwa perempuan itu makhluk paling misterius dan laki-laki mesti pahami itu supaya bisa menghadapi keributan wanita. Kemudian yang keenam, ibu-ibu yang saya sayangi kan, yang berapa lagi? Yang kelima. Yang pertama jangan salah. Yang pertama jangan mencari kesalahan. Yang kedua jangan memata-matai. Yang ketiga, kalau udah fakta baru kalau udah ada fakta baru boleh dimata-matai. Udah benar dia selingkuh, tolong mata-matai boleh. Tapi ada faktanya dulu, nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Kemudian yang keempat, kalau sudah ada faktanya, selesaikan masalah. Ya, maafkan. Nomor 4, maafkan. Kalau udah maaf jangan diungkit-ungkit lagi. Karena kalau kita mau ungkit, dia juga mau ungkit. Ribut nanti juga nggak ada solusi. Nomor 5, wala ya ayyuhal ani. Cara mengingatkan istri atau suami. Ada dalil. Sebentar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ini nomor 6. Nomor 5. Kalau suami salah, istri salah, maka ingatkan dengan kata-kata hikmah dan mau'izah, dengan kalimat yang baik, kalimat nasihat. Tidak boleh dimarahi. Karena gini, kalau istri marah dengan suami marah dengan istri, suami sering ngomong sama saya, Ustazah, saya ingatkan istri saya supaya dia berubah. Kalau saya marahkan istri saya biar dia berubah, nggak ada. Orang kalau dimarahi itu adrenalinnya nggak stabil. Kalau adrenalinnya nggak stabil, kita marahi dia nggak akan ngerti informasinya. Dia cuma dapat sakit hatinya doang. Maka pernah nggak marah dengan istri, dengan suami, nggak ngerti dia doh. Asik membantah aja dia. Karena dia cuma dapat sakit hati, dia nggak dapat informasinya. Jadi ucapkan yang baik-baik. Nanti kalau marah tahan dulu. Cara menahan marah masih ingat ya? Masih ingat? 1, jangan gunakan bahasa yang lebih kasar. Kalau hari-hari pakai bahasa Indonesia, tetap pakai bahasa Indonesia. Jangan hari-hari pas bahasa Indonesia, pas berang bahasa Minang. Kadek keluar yo. Cepat jadi. Kenapa ibu marah kok pakai bahasa Minang? Kok pakai bahasa Minang? Biar lama, berang biar lapeu saja. Pertanyaannya kenapa berang terus lape? Tuh cara menahan marah masih ingat ya, jangan ganti bahasa. Kedua, jangan diganti panggilan. Kalau lagi baik, apa ibu bahasanya? Sayang, ger, mas. Lagi marah, waang saya. Jangan ya. Nada boleh tinggi, bahasa jangan kasar, karena yang membuat sakit hati itu bahasa, bukan nada. Kemudian yang ketiga, marah tegak, bawa duduk, marah duduk, bawa baring. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang susah ya. Nih boleh aja nih calon suami istri nih. Kalau yang lain udah expired. Enggak ya, belum expired. Keyboard komitmen. Kita bisa bahasa Minang bang, bisa. Bahasa Melayu bisa. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Inggris itu yang kurang. Gika aja lah bang, kalau berang pakai bahasa Inggris bang. Siapa yang denda pakai bahasa Indonesia, denda 100.000 bang. Nah, ujung-ujungnya mau marah ai daripada piti keluar, buka lo kamus. Ujung-ujungnya I love you. Masih baik ya. Gitu. Jadi jangan menasihati orang dengan marah. Ini marah, ini cemburu, ini marah, enggak selesai. Ya, pahamilah bahwa ketika dia cemburu ini, wah, bahasanya cemburu, wah, luar biasa. Ya, jarang-jarang saya ceramah tentang kecemburuan ini doang, cuman ini doang. Ya, kalau dia cemburu kan calon suami istri ya, nasihat pernikahan ya. Jadi kalau dia cemburu, pahamilah dia cuma sedang bermain dengan pikirannya sendiri, tinggal dikasih tahu, nggak usah ngegas, nanti jadi ribut, berantem, dan rumah tangga tidak sakinah. Nasihati baik-baik, dan yang paling penting nomor 2 terakhir,
adalah nomor 6, wala jidal. Ini penting, please jangan berdebat. Berdebat itu Allah tak suka. Dalam hal apapun, soal agama tak boleh berdebat. Dengan suami istri tak boleh berdebat. Dengan anak tak boleh berdebat. Kalau udah berdebat tinggalkan. Kami sebagai ustadz ustazah juga tidak boleh berdebat. Berdebat sesama ustadz ustazah ditampilkan di media sosial hanya akan membuat non muslim menjadi suka dan yang muslim menjadi bingung. Maka saya tidak pernah masuk ke kontestasi berdebatan. Sering saya diundang debat antar madhab, debat antar ulama. Aduh, ngapain? Nggak boleh, berdebat itu tidak boleh. Ya, mengkafirkan sesama muslim juga tidak boleh. Ini baru hijrah seminggu udah kafirkan orang lain. Ya, runtuhnya Ka'bah lebih aku cintai daripada sesama Islam saling mengkafir-kafirkan. Perbedaan pendapat itu biasa. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi berbeda pendapat, nggak ada problem. Imam Syafi'i punya murid, Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali, Imam Hanafi sendiri. Ulama ini pintar-pintar semuanya, tidak pernah berdebat. Kalau kita sekarang sibuk dengan perdebatan, ya, sibuk dengan saling sesat-sesatkan. Tidak boleh, itu berdosa besar. Yang non muslim senang, yang muslim pening. Orang-orang yang mau belajar Islam pening. Kasihan kita umat ini, ya, ingin memperoleh kebaikan tapi saling berdebat. Suami istri juga tidak boleh berdebat. Kalau ada perdebatan tinggalkan. Tinggalkannya, ribut di dapur pergi ke kamar, ribut di kamar pergi ke teras, ribut di teras pergi salah satu. Kasih space supaya tidak marah. Kasih space supaya tidak ada kemarahan. Ingat ya Bu, kenapa kita tahu cepat marah? Karena kita langsung keluarkan. Dalam dalil dikatakan bahwa ketika kita marah itu setan akan masuk. Ketika kita marah setan akan masuk. Marah bukan dari setan, marah itu dari kita. Jangan sikit-sikit setan disalahkan. Setan pun bila kita setan nanti ya. Jadi ketika kita marah setan masuk. Ngapain setan? Setan itu akan menambah-nambah kemarahan kita. Dengan cara apa? Setan itu akan menutup kepala kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan suami, hilang baiknya, yang ada buruknya aja. Karena setan udah ikutan, dia tutup mata kita dari kebaikan, dia buka mata kita dari keburukan. Ustazah, 9 tahun saya menikah, saya tak pernah bahagia. Yakin? 9 tahun saya tidak pernah bahagia, Ustazah. Yakin? Benar, Ustazah, 9 tahun saya menderita nikah dengan dia. Buka Facebook Ibu. Untuk apa? Buka aja sekarang. Wah, saya buka. Saya scroll 9 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ada foto dia lagi prewedding di Bali. Wah, lagi jalan-jalan di Ulu Kaso. Jalan-jalan di Paris di bawah Menara Eiffel. Nih, waktu ini bahagia nggak? Bahagia sih saja. Waktu ini bahagia nggak? Bahagia. Katanya nggak pernah bahagia. Uyuh saja. Itu. Jadi kita akan merasa mengeneralisir. Kita pernah bahagia, badan udah segede gambreng, dia tetap merasa nggak bahagia, padahal dinafkahi oleh suaminya dengan bermewah-mewahan, sehingga akhirnya dia merasa tidak bahagia karena setan udah ini. Maka kalau kita nggak suka sama orang, marah sama suami, fokus kepada kebaikannya. Oh, dia baik, dia begini, sehingga kita lebih sakinah. Insya Allah. Oke, demikian dari saya. Semoga ada manfaat. Kita doakan semoga Mas dan Mbak Allah sakinahkan. Kita semua juga Allah sakinahkan, Allah tenangkan hati kita. Allah jadikan kita hamba yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Oke ya. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.